Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, banjir di Jakarta lebih melanggar Pancasila daripada korupsi bansos. Kita simak beritanya. Dari Keuangan News, judulnya Ngoceh Banjir di Jakarta, BPIP membisu korupsi bansos PDIP. Jadi memang berita ini pada awalnya menceritakan kalau BPIP ini mengomentari soal banjir yang terjadi di Jakarta. Terus salah seorang politisi bernama Rahman Simatupang mengatakan bahwa soal korupsi bansos kok malah pada membisu. Sedangkan begitu Jakarta ditimpa musibah banjir, riweuh kabeh. Semuanya komentar, termasuk BPIP. Ya bener sih, agak aneh ini teh. Kalau gini kan kesan yang saya dapat sebagai rakyat jelata itu, kalau BPIP berpendapat bahwa banjir di Jakarta itu lebih melanggar ideologi Pancasila dibandingkan dengan korupsi dana bansos. Atau bahkan saya jadi berpikir, jangan-jangan BPIP sama sekali tidak menganggap kalau korupsi bansos PDIP itu adalah pelanggaran ideologi Pancasila. Jadi, kesan yang didapat, banjir itu adalah bencana moral, sedangkan korupsi itu bencana alam. Nah, di paragraf berikutnya dari berita ini, Rahman juga berpendapat bahwa saat Jakarta dipimpin oleh Ahok dan Jarot, nggak ada tuh BPIP mengomentari soal banjir, macet, atau apapun di Jakarta. Rahman menekankan bahwa BPIP ini kan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP. Oleh karena itu menjadi masuk akal seandainya BPIP ini mempunyai tugas tidak tertulis sebagai organisasi yang harus menjatuhkan nama Anies di mata publik dan mengangkat atau menjaga martabat PDI Perjuangan. Itulah kenapa soal kasus bansos yang menyeret banyak sekali kader-kader PDIP, BPIP ini malah bungkam. Seakan-akan mereka berusaha untuk menutupi borok yang terdapat dalam partai ini. Sama seperti saya, Bapak Rahman ini berpendapat bahwa BPIP menjadi terkesan salah tafsir terhadap Pancasila. Dan Rahman menegaskan bahwa kesalahan tafsir BPIP terhadap Pancasila ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, di paragraf selanjutnya dijelaskan bahwa yang ngomong soal hal ini dari kubu BPIP adalah Pak Antonius Beni Susetio. Pak Beni ini mengatakan bahwa banjir itu hal yang alami dan akan terus terjadi di Jakarta. Oleh karena itulah, pihak Jakarta harus mempunyai kebijakan-kebijakan di mana kebijakan-kebijakan tersebut harus sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini. Padahal kita kan semua sudah tahu ya, kalau waktu itu pernah ada alat pembersih sungai dan Jakarta adalah kota pertama yang mencoba alat tersebut, di mana alat tersebut adalah teknologi terbaru. Jadi kurang menyesuaikan teknologi terbaru dari mana? Kalau misalkan beliau ini berpendapat saat Anies Baswedan mengatakan bahwa Jakarta akan melakukan proyek naturalisasi yang artinya mengembalikan segala sesuatunya menjadi lebih alami dan itu dinilai sebagai kemunduran teknologi. Nanti dulu, justru naturalisasi, pengembalian kondisi bumi ke sebelum zaman revolusi yang artinya masih hijau, masih alami ini adalah konsen yang dimiliki oleh orang-orang modern saat ini, peneliti-peneliti modern saat ini. Nah, bila kita, Anda atau siapapun yang berpikir bahwa mengembalikan sesuatu menjadi lebih alami ini adalah ketinggalan zaman, sebenarnya kitalah yang ketinggalan zaman. Kita tertinggal di zaman revolusi industri, jauh ke belakang. Nah, di bagian akhir berita singkat ini dijelaskan bahwa Pak Beni bilang antara rezim satu lalu rezim berikutnya ini tidak memiliki kesinambungan dalam membangun Jakarta. Beliau sepertinya berpendapat bahwa sebaiknya Anies Baswedan mengikuti apa yang sudah
dirancang oleh Ahok. Teruskan lagi pembangunan yang sudah dilakukan oleh Ahok. Tapi kan ini juga aneh pernyataan Bapak ini. Anies itu kan kita ketahui bersama, sejak awal dia menjadi gubernur, dia sempat melanjutkan dulu apa yang sudah dilakukan oleh Ahok. Program normalisasi sungai yang sudah berjalan sama dia dilanjutkan kembali hingga selesai. Namun setelah melihat hasilnya, membandingkan antara sungai yang dinaturalisasi dan sungai yang dinormalisasi, ternyata lebih efektif yang dinaturalisasi. Baru-baru ini saja Anies memutuskan bahwa sudah cukup normalisasi, semuanya diganti jadi naturalisasi. Baru tahun ini, mungkin tidak sampai 1 bulan yang lalu, Anies mencoret rancangan pembangunan yang sudah ditulis oleh Ahok dan kawan-kawan. Makin banyak saya membaca berita tentang orang-orang yang pro pemerintah ini, semakin saya merasa bingung. Apa sih sebenarnya yang dipikirkan oleh mereka? Capek deh. Udah, segitu aja dari saya. Apabila saya terdapat kesalahan kata, mohon maaf, karena saya adalah tempatnya salah dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran idza ma ba'd. Qala Rasulullah fi hadithihi, Rasul bersabda, apabila mati anak Adam atau kita semua, terputuslah seluruh amalan kita illa min salah, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, amal jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladun salih. Alhamdulillah, hadirin kaum muslimin dimanapun berada, kami atas nama Yayasan Shahibul Quran yang hari ini alhamdulillah menaungi pesantren Shahibul Quran tingkat SMP serta rumah tahfidz an-niswah, yang hari ini kami membina 50 santri calon penghafal Quran. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kami sedang berada di tanah seluas 5.000 meter persegi. Ini calon, insya Allah harapan kami adalah di sini dibangun pesantren tahfidz Shahibul Quran. Kami mengajak kepada kaum muslimin untuk ikut berpartisipasi dalam amal soleh ini, berwakaf, menabung, menyisihkan uang untuk amal akhiratnya. Hanya dengan 150.000 per meter kita sudah bisa berwakaf, kita sudah bisa beramal soleh, membantu mereka menghafal Al-Quran, membantu mereka, memberikan fasilitas terbaik buat mereka para penghafal Al-Quran. Kemudian, assalamualaikum, insya Allah di sini akan dibangun masjid, kemudian ruang asrama, ruang kelas, MCK dan yang lainnya. Tentunya adalah kebahagiaan buat kita. Bahagia itu sederhana kaum muslimin. Bahagia itu adalah ketika mereka menghafal Quran, di sana ada uang kita di atas tanah yang kita wakafkan. Alhamdulillah, sekali lagi kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada untuk ikut berpartisipasi mensukseskan program mencetak kader hafidz Quran sebanyak-banyaknya. Ikhtiar kami adalah di sini akan dibangun insya Allah pesantren tahfidz Shahibul Quran. Sekali lagi kami atas nama Yayasan Shahibul Quran mengajak untuk berwakaf, untuk membebaskan tanah di sini. Alhamdulillah. Itulah yang kami sampaikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.